Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tanggal 20 April tahun 1908 sampai 21 Oktober tahun 1997, adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri Nahdlatul Watan, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Di Pulau Lombok, Tuan Guru merupakan gelar bagi para pemimpin agama yang bertugas untuk membina, membimbing dan mengayomi umat Islam dalam hal-hal keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang di Jawa identik dengan Kiai. Seperti Hamka, beliau pun memiliki nama singkatan, yaitu Hamzanwadi, Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 1908 Masehi. Dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid, beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mu'minah atau Guru Minah, dengan seorang wanita solihah bernama Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Nama kecilnya adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum dilahirkan, ayahandanya, Tuan Guru Haji Abdul Majid, didatangi 2 waliullah, masing-masing dari Hadramaut dan Maghrabi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama yakni Sakaf. Ia berdua berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sakaf, yang artinya, atapnya para wali pada zamannya. Kata Sakaf diindonesiakan menjadi Sagaf, dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya ia sering dipanggil dengan Gep oleh ibunya, Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecilnya tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayahnya sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjid Al-Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati ayahandanya. Nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, dari Sarawak, Malaysia. Silsilah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak bisa diungkapkan secara jelas dan runtut, terutama silsilahnya ke atas, karena catatan dan dokumen silsilah keluarganya ikut hangus terbakar ketika rumahnya mengalami musibah kebakaran. Namun, menurut sejumlah kalangan bahwa asal-usulnya dari keturunan orang-orang terpandang, yakni keturunan Raja-Raja Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Disebutkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan keturunan Raja Selaparang yang ke-17. Pendapat ini tentu saja paralel dengan analisis yang diajukan oleh seorang antropolog berkebangsaan Swedia bernama Sven Cederoth, yang merujuk pada kegiatan ziarah yang dilakukan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke makam Selaparang pada tahun 1971. Sebelum berlangsungnya kegiatan pemilihan umum, pemilu. Praktik ziarah semacam ini memang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat Sasak, untuk mengidentifikasikan diri dengan leluhurnya. Di samping itu pula, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak pernah secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap anggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar tentang silsilah keturunannya, yakni kaitan genetiknya dengan raja-raja kerajaan Selaparang. Ia mendapatkan keturunan dari 2 istrinya, yaitu Hajah Jauhariyah seorang perempuan keturunan Jawa, dan Hajah Rahmatullah Hasan seorang perempuan keturunan Guru Hasan dari Jenggik, Lombok Timur. Dari Hajah Jauhariyah terlahir putri pertamanya bernama Rauhun Zainuddin Abdul Majid, dan dari Hajah Rahmatullah Hasan terlahir putri kedua bernama Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Karena hanya memiliki 2 orang putri bernama Rauhun dan Raihanun, maka ia juga dipanggil Abu Rauhun wa Raihanun. Dari masing-masing putri itu ia mendapatkan 13 orang cucu. Dari Hajah Siti Rauhun Zam terlahir 6 cucu yaitu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD, Haji Muhammad Syamsul Lutfi, MM, TGB Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, Haji Muhammad Jamaluddin, MKom, Siti Suraya dari pernikahannya dengan Haji Muhammad Jalaluddin SH, serta Siti Hidayati, dari pernikahannya dengan Haji Muhammad Syubli. Sedangkan dari Hajah Siti Raihanun Zam terlahir 7 cucu yaitu TGHL Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Ki HLC,
M.A. Lale Yakutun Nafis K.H. S.O. M.M. Lale Laksmining Puji Jagat M.Pdi. Lalu Gede Syamsul Mujahidin S.E. Hajah Lale Syifaun Nufus M.Fam. T.G.B. Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, L.C., M.Pdi, dan T.G.H. L. Gede Muhammad Hairul Fatihin, K.H. S.Com, dari pernikahannya dengan Haji L. Gede Wiresentane. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, kakak kandungnya 5 orang, yakni Siti Syarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Sabur dan Hajah Masyitoh. Ayahandanya Tuan Guru Haji Abdul Majid yang terkenal dengan panggilan Guru Mukminah, semasa mudanya bernama Lukmanul Hakim, merupakan seorang mubalik dan terkenal pemberani. Ia pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah, sedangkan ibu Maulana Syekh, Hajah Halimah Al-Sadiyah terkenal sangat solihah. Lukmanul Hakim membawa Maulana Syekh ke Mekah untuk menimba ilmu agama ketika ia berusia 9 tahun. Sejak kecil Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, terkenal sangat jujur dan cerdas. Karena itu tidaklah mengherankan bila ayah bundanya memberikan perhatian istimewa, dan menumpahkan kasih sayang yang begitu besar kepadanya. Ketika melawat ke Tanah Suci Mekah untuk melanjutkan studi, ayah bundanya ikut mengantar ke Tanah Suci. Ayahandanya lah yang mencarikan guru tempat belajar pertama kali di Masjid Al-Haram, dan sempat menemaninya di Tanah Suci sampai 2 kali musim haji. Sedangkan ibundanya, Hajah Halimah Al-Sadiyah ikut bermukim di Tanah Suci, mendampingi dan mengasuhnya sampai ibunda tercintanya itu berpulang ke Rahmatullah, 3,5 tahun kemudian dan dimakamkan di Malah, Mekah Al-Mukarramah. Dengan demikian, tampak jelaslah betapa besar perhatian ayah bundanya terhadap pendidikannya. Hal ini juga tercermin dari sikap ibundanya bahwa setiap kali ia berangkat untuk menuntut ilmu, ibundanya selalu mendoakan dengan ucapan, mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang barakah, sambil berjabat tangan serta terus memperhatikan kepergiannya sampai tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Pernah suatu ketika, ia lupa pamit pada ibundanya. Ia sudah jauh berjalan sampai ke pintu gerbang, baru sang ibu melihatnya dan kemudian memanggilnya untuk kembali. "Gep," nama panggilan masa kecilnya. "Kok lupa bersalaman?" ucap ibundanya dengan suara yang cukup keras. Akhirnya, ia pun kembali menemui ibundanya sembari meminta maaf dan bersalaman. Kemudian, ibundanya berdoa, mudah-mudahan anakku mendapatkan ilmu yang barokah. Setelah itu, barulah ia berangkat ke sekolah. Hal ini merupakan suatu pertanda, bahwa betapa besar kesadaran ibundanya akan penting dan mustajabnya doa ibu untuk sang anak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa ibu menduduki peringkat kedua setelah doa Rasul. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan berbagai ilmu agama lainnya, yang diajarkan langsung oleh ayahandanya, yang dimulai sejak berusia 5 tahun. Setelah berusia 9 tahun, ia memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara, hingga tahun 1919 Masehi. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, ia kemudian diserahkan oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru lokal, antara lain Tuan Guru Haji Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Said dari Pancor serta Tuan Guru Abdullah bin Amakdulaji dari Desa Kelayu, Lombok Timur. Ketiga guru agama ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halakoh, yaitu para santri duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan guru membaca kitab yang sedang dipelajari, kemudian masing-masing murid secara bergantian membaca. Untuk lebih memperdalam ilmu agama, Muhammad Zainuddin remaja kembali berangkat menuntut ilmu ke Mekah di antar kedua orang tuanya, 3 orang kemenakan dan beberapa orang keluarga, termasuk pula Tuan Guru Haji Syarafuddin. Pada saat itu ia berusia 15 tahun, yaitu menjelang musim haji tahun 1341 Hijriah, 1923 Masehi. Sesampai di Tanah Suci, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung mencari rumah kontrakan di Suku Lail, Mekah. Beberapa saat setelah musim haji usai, Tuan Guru Haji Abdul Majid mulai mencarikan guru buat anaknya, sampailah pencarian Tuan Guru Haji Abdul Majid pada sebuah halakoh. Syekh yang mengajar di tempat tersebut bernama Syekh Marzuki,
seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah lama mengajar mengaji di Masjid Al-Haram, yang saat itu berusia sekitar 50 tahun. Di sanalah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diserahkan untuk belajar. Selain itu juga sempat belajar ilmu sastra pada ahli syair terkenal di Mekah, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Kuti, dan pada saat itu berkenalan dengan Sayyid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi gurunya di Madrasah Al-Syaulatiyah. Ketika ayah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke Lombok, ia langsung berhenti belajar mengaji pada Syekh Marzuki, karena ia merasa tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut ilmu selama ini. Hal itu dikarenakan kehausannya akan ilmu. Namun, sebelum sempat mencari guru, terjadi perang saudara antara kekuasaan Syarif Husain dengan golongan Wahabi. 2 tahun setelah terjadinya huru-hara tersebut, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid muda berkenalan dengan seseorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalannya itu ia diajak untuk belajar di Madrasah Al-Syaulatiyah, yang saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah. Pada hari pertama masuknya ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Madrasah Al-Syaulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris. Gaungnya telah menggema di seluruh dunia, dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar dunia. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk Madrasah Al-Syaulatiyah pada tahun 1345 Hijriah, 1927 Masehi, yang waktu dipimpin, mudir atau direktur, Syekh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah Al-Syaulatiyah. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap tulab yang masuk di Madrasah Al-Syaulatiyah harus mengikuti tes masuk, untuk menentukan kelas yang cocok bagi tulab. Demikian pula dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin, juga dites terlebih dahulu. Secara kebetulan diuji langsung oleh Direktur Al-Syaulatiyah sendiri, Syekh Salim Rahmatullah dan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Hasil tes menentukan di kelas 3. Mendengar keputusan itu, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin minta diperkenankan masuk kelas 2 dengan alasan ingin mendalami mata pelajaran ilmu nahwu dan saraf. Semula Syekh Hasan bersikeras agar Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk kelas 3, tetapi pada akhirnya melunak dan mengabulkan permohonan untuk masuk kelas 2. Dan sejak itu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin secara resmi masuk Madrasah Al-Syaulatiyah mulai dari kelas 2. Prestasi akademiknya sangat istimewa. Ia berhasil meraih peringkat pertama dan juara umum. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin berhasil menyelesaikan studi dalam waktu hanya 6 tahun, padahal normalnya adalah 9 tahun. Dari kelas 2, diloncatkan ke kelas 4. Kemudian loncat kelas lagi dari kelas 4 ke kelas 6, kemudian pada tahun-tahun berikutnya naik kelas 7, 8 dan 9. Sahabat sekelas Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bernama Syekh Zakaria Abdullah Bila, mengakui kejeniusannya dan mengatakan, Syekh Zainuddin itu adalah manusia ajaib di kelasku, karena kejeniusannya yang tinggi dan luar biasa dan saya sungguh menyadari hal ini. Syekh Zainuddin adalah saudaraku, dan kawan sekelasku. Dan saya belum pernah mampu mengunggulinya, dan saya tidak pernah menang dalam berprestasi pada waktu saya bersama-sama dalam satu kelas di Madrasah Al-Syaulatiyah Mekah. Predikat istimewa ini disertai pula dengan perlakuan istimewa dari Madrasah Al-Syaulatiyah. Ijazahnya ditulis langsung oleh ahli had terkenal di Mekah, yaitu Al-Hatat Al-Syaikh Daud Al-Rumani atas usul dari Direktur Madrasah Al-Syaulatiyah. Prestasi istimewa itu memerlukan pengorbanan. Ibu yang selalu mendampingi selama belajar di Madrasah Al-Syaulatiyah berpulang ke Rahmatullah di Mekah. Maulana Al-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyelesaikan studi di Madrasah Al-Syaulatiyah pada tanggal 22 Zulhijjah 1353 Hijriah dengan predikat mumtaz atau summa cum laude. Setelah tamat dari Madrasah Al-Syaulatiyah, tidak langsung pulang ke Lombok, tetapi bermukim lagi di Mekah selama 2 tahun. Sambil menunggu adiknya yang masih belajar, yaitu Haji Muhammad Faisal atau Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, memimpin pertempuran fisik melawan Kompeni Belanda, VOC. Ia ditangkap dalam perundingan dan dibuang keluar daerah dan gugur di tempat pengasingan. Waktu 2 tahun itu dimanfaatkan untuk belajar, antara lain belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Hamid Abdullah Al-Yamani,
Dengan demikian, waktu belajar yang ditempuh selama di Tanah Suci Mekah adalah 13 kali musim haji atau kurang lebih 12 tahun. Ini berarti selama di Mekah sempat mengerjakan ibadah haji sebanyak 13 kali. Setelah selesai menuntut ilmu di Mekah dan kembali ke tanah air, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin langsung melakukan safari dakwah ke berbagai lokasi di Pulau Lombok, sehingga dikenal secara luas oleh masyarakat. Pada waktu itu masyarakat menyebutnya, Tuan Guru Bajang. Semula, pada tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pemuda-pemuda Sasak mempelajari agama. Selanjutnya pada tanggal 15 Jumadil akhir 1356 Hijriah, 22 Agustus tahun 1937 mendirikan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI, dan menamatkan santri, murid pertama kali pada tahun ajaran 1940 atau 1941.